selamat datang di channel Penilaian ID, pusat informasi media edukasi penilaian dan properti. Bersama saya Asti. Di video kali ini kita akan membahas mengenai PP nomor 19 tahun 2021. PP ini mengenai penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Baik, kenapa PP ini ada? Sekarang kita bicara dari dua sisi. Yang pertama kita bicara bahwa kita tahu di tahun kemarin itu ada UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana UU tersebut memiliki tujuan-tujuan. Salah satunya ialah tentunya secara umum adalah percepatan pembangunan, ya. Nah, terkait dengan itu, maka perlu adanya perubahan di Undang-Undang Nomor 2 terkait dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Makanya kemudian dibuatlah suatu PP yang mengatur mengenai penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang lebih update dan juga lebih bisa mempercepat proses pembangunan yang ada terkait dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Di satu sisi, kita sudah punya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, di mana undang-undang tersebut telah memiliki perpres turunannya, dimulai dari Perpres 71 tahun 2012 sampai dengan yang terakhir sampai dengan perubahan yang keempat kalau tidak salah di tahun 2018. Nah, sejak adanya PP ini, ya PP nomor 19 tahun 2021, maka Perpres 71 dan perubahannya itu ya sampai 4 kali itu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Untuk itu sekarang kita bahas apa sih perbedaan, apa sih yang baru di PP ini ya, peraturan pemerintah ini dibandingkan dengan perpres-perpres yang lama. Kita tahu di Perpres nomor 71 tahun 2012 itu sudah diubah ya, sudah ada penambahan sebanyak 4 kali ya, yang terakhir tahun 2018. Itu semua diakomodir, dimasukkan ke PP yang baru ini. Selain itu juga ada beberapa poin tambahan lainnya yang masuk ke PP ini. Poin yang utama itu sebenarnya adalah PSN atau Proyek Strategis Nasional. Kita tahu ya, ada peraturan khusus yang mengatur mengenai proyek strategis nasional. Di sana disebutkan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan proyek strategis nasional ini dilakukan berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Sementara di satu sisi, di undang-undang tersebut beserta turunannya belum ada yang menyebutkan mengenai PSN. Maka di sini di PP yang baru ini, PP nomor 19 tahun 2021 ini dimasukkan unsur PSN. Itu yang utama. Lalu yang kedua, untuk melihat apa saja perubahannya, kita bisa melihat dari lingkup definisinya. Definisi dari PP ini banyak tambahannya dibandingkan dengan Perpres 71 yang lalu. Ya, itu apa saja nanti akan dijabarkan di video ini. Saya telah buatkan slide-nya, nanti teman-teman bisa baca apa saja yang berubah ya. Tapi secara umum saja, karena kalau didetailkan itu terlalu detail, terlalu banyak hal yang teman-teman bisa baca sendiri, tapi di sini yang kita bahas adalah secara garis besarnya seperti apa. Seperti yang pertama, selain definisi-definisi itu ya, yang mencolok adalah mengenai instansi yang memerlukan tanah. Di sini terjadi perubahan definisi atau lebih tepatnya penambahan, dimasukkannya satu lembaga lagi yang bisa disebut sebagai instansi memerlukan tanah, yaitu berupa bank tanah. Bank tanah itu apa? Itu juga ada di definisi. Disebut sebagai instansi memerlukan tanah, yaitu berupa bank tanah. Bank tanah itu apa? Itu juga ada di definisi. Ya, itu adalah suatu lembaga yang tugasnya adalah untuk mengumpulkan tanah yang digunakan nantinya untuk keperluan pembangunan. Intinya seperti itu, konseptualnya seperti itu. Kita bisa lihat dari lingkup yang dimaksud dengan pembangunan bagi kepentingan umum. Kalau di perpres tersebut, di perpres yang lama itu kurang lebih sampai R ya. Dan sedangkan di sini tambahannya ada beberapa lagi. Juga ada terkait dengan kawasan hutan. Bagaimana ini cara mengaturnya, sebagaimana regulasinya terkait dengan pengadaan tanah jika nanti terkena kawasan hutan. Lalu juga ada terkait dengan ada tanah wakaf, ada tanah aset desa.
Lalu juga poin utama lainnya itu adalah dilibatkannya lembaga pertanahan di dalam penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah. Itu seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya itu ya, kan kita ada tahu PP nomor 20 tahun 2020 itu mengenai penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah. Nah, itu juga disebutkan di PP ini. Gitu. Lalu juga terkait dengan adanya jangka waktu yang lebih panjang untuk proses persiapan. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan penitipan ganti kerugian. Itu didetailkan mana saja yang perlu dititipkan. Jadi di sini lebih detail, lebih strict seperti itu. Untuk lebih jelasnya bisa apa saja yang bisa apa saja yang berubah bisa saya tampilkan secara umum. Ya, bisa dilihat di keseluruhan di kelanjutan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching and see you on the next